Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap diri kamu. Terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak Geng. Bagaimana kondisi kesehatan kamu secara batin atau mental? Apakah untuk siang hari ini mengarah terhadap situasi yang bersifat stabil atau memang kebalikannya? Hanya sekedar ingin bertanya, bukan dalam arti untuk menghakimi, ya. Yang lebih memahami bagaimana pertanyaan yang saya katakan tadi itu adalah diri kamu, tetapi saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu jauh lebih penting memberikan kesembuhan kesehatan secara batin atau mental daripada diri kamu masih memikirkan kondisi komitmen kamu yang sudah terjadi. Coba logikakan, mana yang jauh lebih penting, kesehatan batin atau mental kamu, atau masih memikirkan manusia yang sudah meninggalkan diri kamu, sekalipun diri kamu menyimpan yang namanya kekecewaan. Saya berbicara dari apa yang saya pertanyakan tadi, Wak Geng, bukan berarti saya tidak memiliki alasan. Justru diri sayalah memiliki alasan kenapa saya mempertanyakan hal tersebut. Alasan ketika saya mempertanyakan hal itu terhadap diri kamu untuk siang hari ini, sadar atau tidak sadar,
paham atau tidak paham, coba kondisi komitmen kamu sudah memberikan diri kamu afirmasi atau manifestasi yang bersifat positif atau tidak? Coba, Wak Geng. Kalau memang kondisi komitmen yang selama ini kamu jalankan sudah memberikan diri kamu suatu bentuk afirmasi atau manifestasi yang bersifat positif, wajar diri kamu masih menunggu manusia tersebut. Tetapi kalau memang komitmen yang selama ini tidak memberikan diri kamu suatu bentuk afirmasi atau manifestasi yang bersifat positif, lantas kenapa diri kamu masih terjebak dalam kondisi tersebut? Membuang bukan berarti kita kalah. Kalah bukan berarti kita menang dalam situasi yang membuat kondisi kita terpuruk. Lebih baik membuang daripada mempertahankan, di mana ketika mempertahankan, kitanya yang mendapatkan penyakit, kitanya yang rugi, kitanya yang merasa terbebani, kitanya yang merasa kecewa, kitanya yang merasa tersakiti, kitanya yang merasa terluka. Membuang bukan berarti karena kita itu bersikap egois. Membuang bukan berarti kita itu tidak memperjuangkan. Membuang bukan berarti kita tidak pernah memperhatikan. Tetapi karena membuang, posisi kita ingin mendapatkan situasi yang dihargai. Tidak salah kita membuang hal tersebut. Itu dia yang lebih baik membuang daripada mempertahankan, yang dimana ketika kita mempertahankan situasi kita yang tidak dihargai. Ini kartu pertama. Yang keluar adalah kartu The Devil, kartu iblis. Jadi apapun yang saya ucapkan tadi perihal kondisi komitmen kamu, perihal kesehatan secara batin dan mental kamu, itu tertuang di dalam kartu ini. Kenapa? Komitmen kamu adalah komitmen penuh resiko. Komitmen kamu adalah komitmen yang dimana kamu menerima dampak buruk. Komitmen kamu adalah situasi komitmen yang dimana manusia itu hanya terobsesi. Komitmen kamu hanya komitmen yang dimana manusia itu hanya ketergantungan secara finansial, kebutuhan, dan kecurangan. Kalau memang diri dia merasa puas terhadap kondisi komitmen yang sudah dia jalankan terhadap diri kamu, dia tidak akan berani untuk mencurangi diri kamu sekalipun di dalam situasi komitmen tersebut. Menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran itu memang sulit. Tetapi kesulitan tersebut bukan menjadi alasan dia untuk mempojokkan kamu, untuk memberikan kamu penyakit, bukan untuk memberikan diri kamu suatu keadaan yang terpuruk. Ini dia, Wak Geng. Maaf ya, kalau saya berbicara secara lantang, berbicara secara arogan, berbicara secara egois, tetapi realita yang berbicara terhadap diri kamu untuk siang hari ini, apakah diri kamu membenarkan ucapan yang saya ucapkan tadi atau tidak? Kamu yang lebih memahami situasi tersebut. Muncul kartu Ten of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini, saya ingin bertanya kembali, apa yang menjadi imajinasi yang sering kamu mainkan di dalam komitmen kamu? Coba pertanyakan di dalam diri kamu sendiri secara batin. Apa yang selama ini kamu permainkan secara imajinasi kamu, yang dimana imajinasi kamu bisa memberikan kebahagiaan, realita yang berbicara bagaimana? Tolong jawab sendiri dan tolong berikan alasan untuk diri sendiri secara batin.
Maaf kalau saya berbicara seperti itu, Wageng. Tetapi kamu lihat gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini, kartu iblis, kartu kebahagiaan. Kamu menginginkan kebahagiaan, tetapi yang datang apa? Kesialan. Muncul kartu Three of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 koin dari ketiga koin yang saya katakan tadi, 1 koin yang saya tarik ini, kondisi kamu sama sekali tidak pernah dihargai. Kamunya sendiri yang menghargai kondisi komitmen kamu. Tetapi komitmen yang kamu hargai justru memberikan kamu apa? Penyakit. Ini dia, Wak Geng. 3 kartu yang saya pegang ini masih berbicara secara pembawaan energi, yang dimana energi kamu belum bisa untuk menghilangkan bagaimana tingkah laku dari orang yang kamu prioritaskan. 3 kartu yang saya pegang ini masih mengisyaratkan bahwasannya diri kamu ini mana suatu bentuk kebahagiaan di dalam komitmen yang saya jalankan. Katanya komitmen itu adalah komitmen sakral. Katanya komitmen itu adalah komitmen yang gampang untuk mendapatkan kesejahteraan. Tapi kenapa diri saya sudah memberikan apa yang menjadi kepentingan dari manusia tersebut, tetapi manusia itu sama sekali tidak memberikan apa yang menjadi imajinasi saya. Jadi terpancing emosi aku, Wak Geng. Jadi naik jadinya gula darahku. Naik jadinya gula darahku ketika aku mengangkat kartu The Devil. Berarti selama ini bukan hanya kondisi komitmen kamu saja yang memberikan diri kamu penyakit. Persahabatan bisa saja, keuangan bisa saja, pekerjaan bisa saja, bisnis bisa saja. Kartu pertama sudah keluar, kartu iblis. Mungkin aku mengatakan kondisi diri kamu untuk siang hari ini bersifat stabil. Tidak mungkin. Sekalipun diri kamu mengatakan kamu stabil, kamu seimbang, saya yakin dan saya percaya kondisi batin kamu tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutmu. Kondisi batin atau mentalmu tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutmu. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu adalah suatu bentuk topeng yang kamu perlihatkan seakan-akan kamu itu dalam status yang ada kebahagiaan, keceriaan, ataupun kegembiraan untuk siang hari ini. Udah macam benar kali aku yang berbicara ini, Wak Geng. Tapi ya inilah dia. Begitu kuangkat kartu The Devil untuk kartu pertama kali, gula darahku terpancing naik. Sasakku jadi naik, Wak Geng. Muncul kartu Seven of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 tongkat dari ke-7 tongkat tersebut, ya 1 tongkat yang saya tarik ini pun ada pengaruhnya dengan kemunculan kartu pertama. Kenapa? Wajar kondisi komitmen kamu memberikan diri kamu suatu bentuk penyakit. Itu sebagai hal wajar, hal lumrah. Wajar dan lumrah karena orang yang kamu jadikan sebagai seseorang untuk memberikan diri kamu suatu bentuk kebahagiaan, ternyata secara karakter plin-plan. Ternyata secara karakter suka memberikan berbagai orang untuk ikut campur dalam kondisi komitmen kamu. Selama ini sepertinya kamu menyadari bahwasannya kondisi komitmen kamu itu sudah mempengaruhi energi positif kamu sehingga membuat diri kamu terkadang ingin pergi, tetapi karena perasaan masih ada, keputusan itu
kamu kesampingkan. Saya yakin dengan ucapan yang barusan saya katakan, sebenarnya posisi kamu itu menyadari kondisi komitmen kamu itu sudah memberikan beban, terkekang, menghambat kemajuan kamu, menghambat apa yang menjadi karakter kamu, kamu menyadari. Tetapi karena diri kamu menunggu manusia yang kamu prioritaskan itu bisa berubah, tapi tidak kunjung berubah. Ya kan, Wak Geng? Benar atau tidak dari apa yang barusan saya katakan tadi, ya semuanya kembali terhadap posisi diri kamu. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang yang barusan saya katakan tadi, sudah memberikan diri kamu penyakit, plus manusia itu memberikan diri kamu pengkhianatan. Secara karakter pelin-pelan, tetapi sanggup mengkhianati kamu. Setelah mengkhianati kamu, ini orang menggiring opini bahwasannya kamu yang terlebih dahulu mengkhianati dia. Playing victim ternyata komitmen kamu. Victim mentality ternyata komitmen kamu, Wak Geng. Terlalu banyak gambaran yang penuh dengan toksik yang dia tuangkan terhadap diri kamu. Dia yang mengkhianati kamu, tetapi dia seperti merasa hidup dia penuh dengan kegagalan ketika bersama dengan diri kamu. WTF sama itu orang. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, mulut bisa merangkai berjuta-juta perkataan. Mulut bisa merangkai berjuta-juta perkataan yang seharusnya tidak bisa diucapkan oleh mulut. Itulah manusia yang meninggalkan diri kamu. Yang seharusnya tidak terjadi, dia ungkapkan, dia giring opini bahwasannya diri kamu yang mengkhianati. Cocok kau rasa seperti itu? Ulah kambagena pal, biring-biring manggisku. Ini pengkhianatan. Karena kemunculan kartu 10 pedang ini selalu saya katakan tidak berbeda jauh dari kondisi kemunculan kartu The Tower. The Tower itu keterpurukan, kehancuran, malapetaka, bencana, ketakutan. Bisa saja diri kamu ini menjalin hubungan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, posisi kamu selalu ketakutan. Kan? Posisi kamu selalu ketakutan, posisi kamu seperti merasa dihakimi, posisi diri kamu seperti orang yang seakan-akan saya yang punya kehidupan, tetapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Ini dia, Wak Geng. Jadi, ketika saya mengatakan lebih baik membuang daripada mempertahankan, di mana ketika kita mempertahankan, kita yang makan hati, kita yang terluka secara hati, lebih baik dibuang, Wak Geng. Muncul kartu Four of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-4 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini, saya mencoba untuk memperingatkan diri kamu, luangkan waktu kamu untuk memberikan kondisi energi yang bersifat positif. Saya akuin, saya paham bagaimana keadaan kamu, saya mengerti bagaimana keadaan kamu. Keadaan kamu ini seperti seseorang yang dimana saya capek, saya ingin beristirahat, saya lelah, saya ingin mencoba untuk memberikan kesembuhan. Ya kalau memang diri kamu capek, lelah, jangan paksakan kondisi pemikiran kamu untuk memikirkan apa yang sudah pergi. Jangan pikirkan, ngapain pula kamu memikirkan apa yang sudah pergi? Yang pergi saja tidak memikirkan bagaimana keputusan dia, ngapain pula kamu memikirkan kepergian dia?
Lebih baik diri kamu memikirkan bagaimana caranya agar posisi energi saya ini kembali dengan posisi yang normal. Dengan cara apa? Meditasi, olahraga, hiburan. Muncul kartu Queen of Swords, kartu pedang lagi yang keluar. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, lagi-lagi pedang yang saya tarik ini tergantung bagaimana keputusan kamu untuk kedepannya. Saya hanya sekedar mencoba memperingatkan diri kamu, kendalikan emosi kamu, kendalikan kesensitifan kamu, kendalikan emosional kamu, kendalikan temperamen kamu. Ya, daripada diri kamu ingin meluapkan apa yang menjadi emosional kamu, amarah kamu, lebih baik kamu meluapkan kondisi energi dengan cara meditasi. Ini beberapa kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, ini masih mengategorikan bahwasannya pembawaan energi kamu untuk siang hari ini, pembawaan energi yang butuh yang namanya ketenangan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.